Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Levi Sufyan dengan NIM 10613. Di sini saya akan membahas mengenai pengantar teori bahasa. Tugas yang pertama. Daftar isi di sini ada tiga, yaitu yang pertama hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komutasi. Dua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Dan yang ketiga yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa, formal atau translator. Yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, tapi kebanyakan dari matematika. Di sini, penekanannya lebih pada pemecahan masalah. Lalu yang kedua yaitu sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang pertama, sebelum 1940-an. Pada zaman ini terdapat bahasa pemrograman yang pertama kali muncul sebelum adanya komputer modern. Artinya, bahasa pemrograman lebih tua dari komputer itu sendiri. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya berupa kode kosong, maksud saya kode 0 dan 1 atau bahasa biner. Yang kedua, periode 1940-an. Tahun 1940-an, komputer bertenaga listrik dibuat dengan kecepatan yang sangat terbatas dan kapasitas memori yang mencukupi untuk programmer memprogram. Kemudian terciptalah bahasa assembly atau assembly language. Bahasa assembly adalah bahasa simbol dari bahasa mesin. Setiap kode bahasa mesin memiliki simbol sendiri dalam bahasa assembly. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada masa itu yaitu bahasa pelan kalkul, bahasa pelan kalkul, ini coding system, C10. Lalu yang ketiga yaitu periode tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Mulai dari 1950 dibuatlah bahasa pemrograman modern yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah atau reserved word yang dekat dengan bahasa manusia seperti read untuk membaca, write untuk menulis, dan lain sebagainya. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini yaitu bahasa Pascal, Fortran, C, Smalltalk, Prolog, ML, SQL. Lalu periode 1980-an atau konsolidasi modul performa. 1980-an adalah tahun dari konsolidasi relatif C++ dikombinasikan dengan sistem programming dan berorientasi objek. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini yaitu C++, Eiffel, Perl, dan FL. Lalu periode 1990-an yang mulai memasuki ke bagian visual. Pada periode ini, bahasa sistem selain berorientasi objek juga sudah dikembangkan sebagai visual, sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini termasuk Haskell, Python, Java, Ruby, Lua, ANSI Common Lisp, JavaScript, PHP, Java FXScript, LiveScript, dan Visual Basic. Lalu periode 2000-an hingga tulisan ini dibuat. Dalam periode ini, di mana kemudahan berbasis visual sudah mulai digiring ke basis internet dan mobile dengan bermunculan web service dan berbasis net dan mobile platform. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada periode ini. Yang pertama yaitu TCL atau TK, lalu OCaml, lalu Ruby, ada Python, lalu Python 3.1, JavaScript JDK, JED, Java Beans, dan J2ME. Lalu Microsoft VisualNet, dan yang terakhir itu JavaScript template oleh Mambo, PHP Noob, dan Joomla. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna dalam susunan instruksi berupa kode-kode terstruktur kepada mesin komputer untuk mengerjakan suatu proses tertentu. Bahasa pemrograman memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki tata bahasa dengan aturan khusus dalam pendeklarasiannya. Yang kedua, memiliki interrupt library untuk menerjemahkan perintah yang diinputkan.
Dan yang ketiga yaitu menggunakan interpreter atau compiler untuk menerjemahkan sintaks. Sintaks sintaks pemrograman ke dalam bahasa mesin. Terus selanjutnya kita akan membahas bahasa mesin. Bahasa mesin yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner, contohnya 0110 0101 100 110. Maaf, 0110 0101 Lalu bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan, bahasa Inggris assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat, contohnya MOV, SUB, CMP, JMP, JGE, JL, loop, dan sebagainya. Lalu bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Dan instruksi yang bersifat simbolik, contohnya koma, 7, kurang dari, lebih dari, simbol dan lain sebagainya. Bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya begin, end, if, for, while, and, or, dan lain sebagainya. Lalu kita akan membahas interpreter dan compiler. Interpreter, kode programan, kode program akan diterjemahkan baris demi baris hingga akhir baris program. Meski terdapat error pada sebuah baris tertentu, baris program sebelumnya tetap akan dieksekusi. Bahasa basic yang pertama kali menggunakan teknik ini. Lalu yang kedua itu compiler. Compiler merupakan suatu aplikasi pengcompile program. Compile akan memeriksa semua baris kode program yang sudah dideklarasikan sampai tidak terjadi error. Jika ternyata ada kesalahan kode, compiler akan menghentikan proses eksekusi dan memberitahukan letak kesalahan pada base program dengan mengabaikan baris program sebelumnya. Compiler akan menerjemahkan semua kode dari semua bahasa selain bahasa rakitan menjadi kode objek agar bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman yang menggunakan compiler adalah COBOL, lalu bahasa C dan bahasa Pascal. Baik, terima kasih. Sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.